Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan dan menyelesaikan kitab Thaharah di pertemuan sekarang. Jadi nanti kalau ada waktu mungkin kita akan ada open satu sesi atau dua sesi pertanyaan, satu atau dua pertanyaan nanti. Ya, nanti kita akan ada sesi pertanyaan di ujung jika waktu masih ada. Nah, untuk ke membersihkan najis. Jadi kita sudah membahas tentang dominan raf'ul hadas. Ya, kita sudah membahas raf'ul hadas dari milih air, ya, dari air dulu alatnya, kemudian wadahnya, kemudian wudhu, mandi, mengusap khuf dan tayamum. Nah, itu semua berkaitan dengan raf'ul hadas, dengan untuk mengangkat hadas. Nah, sekarang kita masuk kepada izalatul najas, izalatul khabas. Itu membersihkan najis. Karena thaharah sebagaimana kita sebutkan di awal, dia adalah raf'ul irtifa'ul hadas wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabas. Sekarang kita akan memasuki bagian membersihkan najis. Yang pertama itu faslun yustatu likulli mutanajjisin sabqu salat. Nah, najis dalam madzhab Hambali jika dimaksud dengan najis at-tari. Jadi najis itu ada yang disebut dengan najis ainiyah dan ada yang disebut dengan najis hukmiyah adalah at-tari. Istilah yang lebih spesifik adalah khabas. Jadi kalau misalkan dalam kitab Thaharah kan la yuzilul najis wala la yarfa'ul hadas wala yuzilul khabas. Ya. Jadi khabas itu maksudnya adalah najis yang spesifik, yaitu najis yang toh, itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis hukmiyah itu adalah najis yang yang ada pada benda suci. Ya, jadi najis yang ada pada benda suci sehingga benda itu dihukumi najis. Sehingga najasatun hukmiyah. Jadi najis torik, najisnya tuh muncul, asalnya tidak najis. Nah, istilah itu diistilahkan sebagai khabas. Nah, ada yang disebut dengan najasatul ainiyah. Najis ainiyah ini adalah benda najisnya, ainun najasah. Seperti kotoran, air seni, ya, kotoran, air seni dan misalnya. Nah, dalam madhab untuk madhab Hambali itu najasatul ainiyah atau najis ainiyah itu tidak bisa dibersihkan. Jadi contohnya kalau misalkan menurut madhab itu misalkan khamar itu najis. Lihat ada muskir. Khamar itu najis. Maka menurut madhab itu khamar itu tidak bisa disucikan. Selamanya najis. Selamanya najis. Jadi kalau mau dicuci, ya, atau misalkan babi dalam dicuci babinya, atau misalkan kotoran misalkan mau dibakar kotorannya, maka abunya pun hatta abunya, ya, itu najis. Babi juga kalau dibakar abunya najis. Menurut madhab begitu. Najas al-hukmiyah, yaitu najis hukmiyah. Nah, itu kan benda suci asalnya. Terus dia tertempeli atau terkena najis ainiyah. Nah, maka dialah yang bisa dibersihkan. Itu dengan membersihkan najis, ya. Bersihkan najisnya. Itulah yang dimaksud. Kalau kita membahas izalatun najas, izalatun najas adalah hukmiyah. Najas tori dalam istilah yang lain dan juga adalah khabas. Itu yang kita maksud. Najis hukmiyah ada 3. Yang pertama mughalladhah, itu tingkatan tertinggi. Itu najasatul kalb wal khinzir, yaitu najis anjing dan najis babi. Kemudian najis mutawassithah, yaitu pertengahan. Maka ada huma, ya, bukan selain kambing dan selain anjing dan babi. Kemudian ada najis mukhaffafah, yaitu mukhaffafah yang ringan. Dalam madhab ada beberapa jenisnya. Mutawassithah dalam madhab itu mutanajisin sab'u in dicuci 7 kali sampai bersih. Wa illa fahatatun fi. Nah, kalau misalkan 7 kali belum bersih, maka harus terus sampai bersih. Ya. Bima urin maha
digosok, dikerik, dan diperas bila diperlukan. Ya, dihajatin jika butuh, wa in lam yatadarrar al-mahal, dan juga tidak merusak tempatnya, baik misalkan kalau ada dalam luka, misalkan dalam luka ya, ada lukanya. Ya, misalkan ada luka, kemudian butuh untuk dibersihkan, atau bajunya. Ya, bajunya kalau misalkan ada beberapa bahan yang dia kalau diperas itu rusak. Nah, seperti itu. Maka kalau misalkan seperti itu, maka nanti ada pengecualian. Ya. Nama tausitoh, jadi selain babi dan anjing dan nanti ada mukhaffafah, maka hampir semua kebanyakan jenis najis masuk ke dalam tipe ini. Sehingga dibasuh 7 kali dengan air. Nah, ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya, kalau tidak salah. Dicuci 7 kali. Tapi ini tidak ada asalnya. Ya, asarnya lemah, sehingga banyak ulama tidak mengambil pendapat ini. Ibn Mu'tamad dan riwayat Tsaniyah dan riwayat kedua dalam Madzhab Ahmad, yang penting najis itu hilang. Nah, ini adalah alaihil amal. Ini yang diamalkan oleh kita. Yang penting najisnya hilang, itu dengan tisu. Mau itu cukup diperas saja, sudah dikeringkan, ya, atau jadi dibiarin gitu, nanti kering sendiri hilang. Atau semisalnya, yang penting, atau dibakar misalkan, maka yang penting najisnya berubah, najisnya tidak ada. Jadi sehingga masuk ke dalamnya istihalah. Istihalah itu adalah istilah untuk najisnya dia berpindah bentuk. Najisnya berpindah bentuk. Seperti tadi babi dibakar kan jadi abu. Nah, kalau menurut riwayat kedua dalam madhab, dan ini yang kita amalkan sekarang, itu babi dibakar, babinya najis. Tapi kalau dibakar dan menjadi abu, nah maka abunya suci. Karena itu istihalah. Istilahnya adalah istihalatun. Jadi dia berpindah bentuk. Nah, sehingga kalau misalkan kita mengambil pendapat mu'tamad, maka kalau kita pakai enzim babi misalkan, kalau kita pakai enzim babi, maka itu produknya haram karena dia ada najisnya. Tapi kalau kita pakai riwayat kedua, maka hasilnya najis karena nanti berpindah, ya, nanti tidak tidak dimasukkan, karena nanti ada proses istihalah di situ. Tapi yang digunakan adalah riwayat kedua, dan wahwa madhabul Hanafi. Ini adalah madhab mu'tamad indal Hanafiyah, bahwa mereka berpendapat najis itu adalah suatu tarik, jadi pokoknya cuma sekedar hal yang baru, maksudnya hal yang baru itu yang dia nempel ya pada suatu yang benda suci, sehingga ya kalau dibersihkan selesai. Mau dibersihkan pakai air boleh, pakai susu boleh, pakai bensin boleh, dia mau dibakar, mau terserah, yang penting najisnya hilang. Nah, itu adalah riwayat kedua dalam madhab Ahmad dan yang bersesuaian dengan madhab Hanafi. Kemudian ya tahu bahwa asrin ma'imkanin fima tasyarroba. Nah, jadi diperas itu kalau dia memang menyerap gitu ya. Jadi tasyarroba itu istilah untuk dia menyerap gitu ya. Tasyarroba, jadi dia menyerap. Kullu marratin kharijal ma', itu diperas dan keluar terus, itu maksudnya. Wa qawlu ihdaha fi mutanajin kalbin aw khinzirin bi turabin tahur. Nah, kalau dia mughalladh, jadi dia adalah kalbin atau khinzir, anjing atau babi, maka ditambah dengan dia sama 7 kali dan ditambah dengan tanah, khusus anjing babi. Dan juga sama, digosok, dikerik, dan diperas bila diperlukan. Ya, jadi maksudnya begitu. Kalau ihdaha fi mutanajisin kalbin aw khinzirin bi turabil tahur. Jadi yang di atas semua diulang dan ditambah salah satunya dengan tanah. Ya, tanah. Wa indal madhab, dan menurut mu'tamad madhab, tanah ini kalau tidak ada, jadi ini kalau tidak ada, itu qama maqamahu al-ushnun, ya, wasabun. Jadi bisa digantikan dengan sabun dan semisal. Ya. Bisa digantikan dengan sabun dan semisal. Itu indal madhab. Mu'tamad madhab boleh. Tanah kalau tidak ada diganti dengan sabun dan semisal. Ini sudah mafhum. Ini mughalladhah, ini najis tertinggi. Ya. Mu'tamad kalau anjing dan babinya kita dia najis ainiyah. Jadi hatta kulitnya dan semisalnya itu semua najis. Jadi kalau kita pegang dan basah, nah nanti basahan itu najis gitu. Maka jadi kalau misalkan habis kena air atau hujan, di kita lap gitu ya, atau bisa kita pegang dengan tangan, maka dia najis, airnya najis gitu, langsung auto najis karena dia kena anjing dan babi.
Kalau menurut riwayat kedua enggak, kalau misalnya kita bakar anjing dan babinya gitu misalkan, maka nanti abunya suci. Nah, bagaimana dengan kalau ada sisa najis? Wa yadurru baqa'i ta'min la launin. Nah, misalkan kalau tadi misalkan nggak bisa dia bahannya rusak gitu kan, kalau misalnya kita peras, kita kerik gitu, kita gosok rusak, nah gimana? Nah, nggak boleh wa yadurru baqa'u ta'min la launin. Jadi nggak boleh tersisa apa berupa rasanya. Jadi kan najis itu ada rasa, bau dan aroma. Nah, kalau ada warnanya dan masih ada sedikit aromanya, maka itu tidak masalah. Ya, kan biasanya kadang ada najis yang warnanya masih muncul gitu, masih kelihatan. Nah, itu layak dur. Boleh. Yu'fa, itu dia. La launin aw rihin aw huma ajzan. Nah, itu kalau nggak bisa dibersihkan, itu aromanya nggak bisa hilang. Sudah kita cuci atau karena tadi kalau diperas dan semisalnya rusak, maka boleh. Masih ada sedikit, masih agak bau, masih ada warna najisnya, yang penting zat najisnya sudah tidak ada. Nah, bagaimana kita tahu masih ada sisa rasanya? Kan nggak mungkin kita jilat ya. Nah, masih ada sisa zatnya. Jadi zatnya masih kelihatan. Ainun najasanya masih kelihatan. Kalau ainun najasanya masih kelihatan, nah itu pasti rasanya. Jadi dalalahnya apa? Kalau misalnya masih ada bentukan kotoran yang masih terlihat, nah itu berarti rasanya masih ada. Tapi kalau sudah bersih dan cuma terlihat sisa warna atau aroma, maka biasanya sudah tidak ada rasanya sama sekali. Itu cara kita melihatnya. Nah ini ada najisul mukhaffafah. Wa yujzi'u fi bawli gulamin la ya'kulu ta'aman li syahwah. Nah, ini pentingnya li syahwah. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang dia belum makan karena keinginan, maka boleh diperciki dengan air. Jadi diperciki itu maksudnya adalah gomruh, muka faratuhu bilma. Artinya dia direndam dengan air. Maksudnya dia dikasih air, dipercik air, basah tapi tidak kuyup. Basah tapi tidak kuyup. Nah, kalau sudah basah, itu sudah selesai. Yang penting, jadi nggak harus mengalir. Nah, ini sudah kita bahas tentang nabah. Silakan rujuk lagi di bab pembahasan tentang wudu ya. Di wudu itu kalau tidak salah saya jelaskan tentang ada 4 tingkatan, ada nabah, ada masah, ada ghusl, ada dalk. Nabah itu muka sarutuhu bil ma. Jadi dipercik itu kan sampai banyak, sampai basah tapi tidak kuyup. Nah, itu sudah cukup. Ya. Yujzi'u li gulami lam ya'kul ta'aman li syahwah nadfuhu wa huwa ghamruhu bima'in. Nah, seperti itu. Jadi dia diperciki dengan air. Ta'aman li syahwah nadfuhu. Diperciki wa huwa ghamruhu bil ma'. Itu dipercik, diperbanyak. Nah, li syahwah apa maksudnya? Jadi dia belum makan karena keinginannya sendiri. Jadi masih boleh. Nah, jadi sehingga dakhala dalam sini adalah anak-anak yang ditahnik. Kan kalau ditahnik udah makan selain ASI. Nah, jadi terjemahnya yang benar itu bukan najis bayi laki-laki yang belum makan apapun. Tapi dalam madhab adalah najis laki-laki yang belum makan karena keinginan. Sehingga yadkhul, masuk ke dalamnya, memang kalau dia sudah makan yang lain, tapi bukan karena keinginannya, karena dicekoki ibunya. Kan? Dan juga masuk ke dalamnya tahnik. Tahnik kan dikasih kurma ya. Itu kan bukan ASI. Jadi banyak yang menerjemahkan bayi laki-laki yang belum minum selain susu, misalkan. Belum makan apapun selain susu. Nah, ini kalau dalam madhab, nanti gimana kalau yang tahnik? Tahnik kan udah makan kurma dia. Padahal umurnya baru beberapa hari. Nah, maka yang tepat menurut madhab, dalilnya adalah layak ta'am li syahwah. Jadi bayinya memang belum mau makan. Secara alami dia tidak mau makan. Selain susu ibunya. Jadi kalau dia mungkin disuapin makan roti, misalnya ya dimakan, tapi dia belum mau makan roti, tetap maunya makan susu. Gitu. Minum susu. Nah, jadi dia belum ada keinginan sendiri untuk makan makanan selain susu. Nah, itu jadi layak ta'aman li syahwah. Itu maksudnya dhabitnya begitu. Kemudian, wafina wif safra'in wa ahwadin wa ardin tanajjasat bima'in. Jadi termasuk mukhaffafah itu adalah di padang pasir, safra, kemudian di ahwad, semacam lembah gitu. Wal ard, jadi intinya di tanah langsung. Tanajjasat bima'in yang dia basah karena air najis yang cair. Walau min kalbin wa khinzir, meskipun itu adalah najis kambing dan babi. Itu mukatharatuhu bima'in hatta yadhhaba launun najasati warihuka ma lam ya'jiz an idhabihima. Ya, jadi kalau misalnya najisnya di tanah, walaupun dengan kambing dan walaupun dengan anjing dan babi, cukup disiram dengan air. Ya, jadi kalau misalnya dalilnya apa? Hadis Arabi yang dia kencing di masjid cuman buyur. Itu salah. Jadi mukatharatuhu bil ma, itu juga diguyur sampai terendam ya,
sampai hilang warna dan aromanya. Warna dan aromanya. Idhabi ahadihima walau lam yazal ma'u fihi. Meskipun air masih di situ. Air fi baul bulami wa fil ardi wa nahwiha fayathurani ma'a baqa'i ma'i alaihima. Jadi sudah bersih, airnya masih di situ. Jadi sudah tidak mengalir. Yang sudah tidak mengalir dan sudah hilang gitu kan, sudah hilang warnanya gitu, maka sudah cukup 1 kali. Gitu. Beda dengan yang mutasabah, dia 7 kali. Harus 7 kali disiram tanah di atas pasir dan semisalnya, maka cukup direndam dengan air 1 kali. Apa? Ya, 1 kali, dan itu suci meskipun airnya masih di situ. Meskipun airnya masih di situ belum mengalir. Ya, sudah suci. Itu najis mukhaffaf. Mantap ada mukhaffafah mutawassithah mughalladhah. Kemudian, nah, bayatul ardu, nah di sini tidak termasuk najis. Nah, najis di tanah itu, kalau ardu bisa mesin. Nah, jadi tanah itu tidak suci dengan bisa mesin, maksudnya dengan wari dan juga dengan angin, dan evaporasi. Jadi dia ngering sendiri gitu. Karena harus dengan tohur. Adapun menurut riwayat yang amalkan, maka itu tidak masalah. Jadi kalau kering sendiri, najisnya hilang, sudah. Apa-apa. Ya, bersih lagi. Wala najis binarin farwaduha najis. Nah, jadi kalau kita makan najis ini ya, maka dia abunya farwaduha, maka abunya najisun. Wala tuhuru khamra, dan madhab itu khamr. Nah, ini agak panjang bahasan sebenarnya tentang alkohol itu atau kan. Nah, yang tepat alkohol najis. Ya, karena alkohol itu bukan khamr. Yang najis itu khamr. Kalau kita itu pendapat muktamad madhab, maka yang najis itu adalah khamr, bukan alkohol. Karena alkohol itu tipenya banyak sekali. Dan ketika kita bilang maksudnya alkohol yang memabukkan, maksudnya adalah etanol. Maksudnya etanol dan metanol di beberapa kondisi. Meskipun metanol itu lebih dominan dia adalah racun, ya. Karena itu oleh karena itu dia adalah alkohol desinfektan. Ya, metanol 70% bisa dipakai buat membersihkan luka dan sebagainya. Nah, ada juga mungkin isopropil alkohol bisa bikin mabok juga. Yang dimaksud ya yang menjadi bypass atau produk ya, disebut byproduct dari fermentasi yang biasanya itu menjadi khamar itu adalah etanol. Dan etanol pun dia tidak murni gitu. Jadi yang dimaksud dengan etanol atau alkohol yang memakan adalah etanol campuran. Ya berupa zat terlarut. Bukan pelarut. Ya, kalau yang sempat belajar kimia di SMA, ya kita tahu ada pelarut, ada etanol yang sebagai zat terlarut, ya, atau maka dia tidak najis. Karena biasanya tidak memabukkan karena dia malah menjadi racun. Jadi kalau kita pengen mengikuti pendapat Muhammad ya, misalkan dia etanolnya sebagai pelarut seperti dalam parfum, maka itu bukan najis indal madhab. Ya, karena apa? Karena dan etanol sebagai pelarut parfum, maka itu tidak memabukkan. Karena dia adalah racun, statusnya adalah sam. Wal aslu ketika sehingga ada kekeliruan ketika mengkiaskan alkohol ya alkohol. Ada kekeliruan ya, karena nggak semua alkohol itu adalah khamr. Yang nggak semua alkohol itu khamr. Nah, jadi penting pas ahli dzikr bertanya kepada ahlinya. Maksud ahli di sini yang paham. Nah, jadi ya ustadz itu ya bukan palu gada gitu semuanya paham. Nah, dan juga harus memang diantara harusnya tahu hati-hati para asatidz ya, para ustadz untuk tidak berfatwa tentang masalah kontemporer kecuali memang ya paham gitu. Ini kami memang menjelaskan ini karena
Ya background memang dulu pernah belajar sarjana kimia, jadi kita tahu. Jadi kami tahu apa bedanya. Ya, khamr itu, ya dia adalah campurannya. Gitu. Kalau dia campurannya, dia menjadi zat terlarutnya, maka memang dia menjadi khamr. Dan etanol dalam keadaan yang sedikit itu yang memabukkan. Karena dia yang masuk ke dalam airan darah, nanti kita juga harus tahqiqul manat lagi tentang apa yang dimaksud dengan mabuk menurut sisi medis. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu kan? Itu beda lagi. Nah, jadi tahqiqnya yang tepat itu ya, alkohol itu kan banyak tipenya. Hatta karbohidrat aja benar statusnya. Karena dia ada OH-nya. Kalau misalnya kita mutlakan alkohol itu semua jenis alkohol itu najis gitu ya, kita nggak bisa makan nasi. Nasi juga alkohol. Nah, OH-nya, gula alkohol, namanya nggak bisa ya. Kita mutlakan alkohol sebagai khamr. Itu yang tepat adalah apa yang dimaksud dengan khamr itu adalah larutan yang mengandung etanol. Saya lebih senang bilang larutan yang mengandung etanol dalam jumlah sedikit. Karena kan kalau dalam jumlah besar malah jadi racun, nanti malah merusak kan, merusak sel. Nggak bikin mabok, bikin mati. Haramnya diminum bukan karena mabuknya, tapi haram diminum karena dia doror, ya, dia memabukkan. Dia mematikan. Gitu. Lanjut, jadi khamar dalam madhab, menurut mu'tamad madhab, watadkhulu khamratun in qalabat khallan binafsiha. Jadi khamar menjadi suci jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini nggak boleh dengan campur tangan manusia. Nggak boleh dengan campur tangan manusia, karena kalau dengan campur tangan manusia, maka itu menjadi haram. Karena Nabi SAW pernah melaknat para Yahudi, karena mereka mengubah bangkai, ya, najis-najis itu, mereka ubah, mereka jadikan itu semacam hanya dengan campur tangan mereka, itu mereka jual. Nah, ulama Hanabilah berdalil ketika khamar itu najis, terus kemudian diubah dengan tangan manusia dan usaha manusia, meskipun dia jadi cuka, maka statusnya tetap najis. Karena ada campuran manusia, karena itu haram, nggak boleh. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi najis, nggak boleh memanfaatkan najis. Illa mastasna syarat, kecuali yang kecualikan oleh syariat, yaitu seperti dalam madhab Hambali jildul maitah, yaitu kulit bangkai yang memang dia sudah didibang, boleh digunakan meskipun dia najis. Tapi khamar, nah itu menurut mu'tamad madhab, maka dia nggak bisa kalau dengan usaha sendiri. Nah, riwayat ya, kalau menurut riwayat yang kedua, pendapat kedua dalam madhab, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Dan khamar bukan najis. Indal riwayat ya. Jadi tadi saya jelaskan dalam riwayat pertama. Jadi kalau riwayat pertama buat riwayat kedua, untuk pakai parfum yang ada alkoholnya itu no problem, ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau mengubah gitu, bikin cuka dari khamar, maka menurut riwayat pertama bermasalah, menurut riwayat kedua tidak bermasalah. Au binaklin la liqas. Jadi inqalabat halal min nafsiha, jadi tidak suci jika diubah dengan campur tangan manusia. Dan inqalabat au binaklin la liqas ditakhlil. Linaklin la liqas ditakhlil. Jadi kalau misalkan kita memang kita mau pindahkan, misalkan si khamar ini kita pindahkan, kemudian ternyata berubah dengan cuka dari sendirinya, misalnya kita mau buang atau misalnya di jalan berubah jadi cuka, maka itu tidak masalah. Jadi bukan niatnya qasdit takhlil. Jadi mengubahnya menjadi cuka. Nah, wadanuha, nah ini lupa saya nggak, wadanuha misluha. Wadanuha misluha. Jadi wadahnya. Nah, jadi dalam madhab, kalau misalkan ada wadah yang dia mengandung tempat najis, maka kalau yang di dalamnya berubah menjadi suci, maka wadahnya ikut suci. Daruratan. Jadi kalau misalkan tadi khamar menjadi cuka, kan khamarnya najis. Nah, si wadahnya gimana? Wadahnya ikut suci. Asalnya wadah menampung tempat najis, menampung najis, terus karena berubah menjadi suci, maka wadahnya berubah ikut suci. Karena repot kalau harus dibersihkan. Karena kan yang itu dalam-dalamnya. Dihukumi langsung suci. Sebelumnya najis. Seperti misalkan air yang mengandung air najis, wadah mengandung air najis, kemudian berubah menjadi suci airnya, maka wadahnya pun dianggap menjadi suci juga. Jadi hukumnya gitu. Wadah nuha misluha. Maksudnya adalah wadahnya itu mengikuti hukum apa yang dikandung oleh
hal tersebut. Jika dia memang wadahnya pada awalnya suci. Beda dengan wadah yang awalnya tidak suci, seperti bangkai dan semisal. In khafiyat najasatun ghusalahat tayakon ghuslahan. Nah, ini kalau agak berat dalam madzhab Hambali, kalau misalkan kita tahu ada najis, ya, misalkan di satu tempat, misalkan kita punya satu ruangan, ada kucing kita, kucing kan, ya kucing kotorannya najis kan, dalam madzhab juga. Bahkan ada kencing kucing, terus kita lupa di mana kencingnya. Nah, mau nggak mau itu harus dicuci satu tempat semua, sampai yakin itu suci. Itu madzhab. Jadi kalau misalnya kita cuci di ruang di ruang tamu misalkan kencing kucingnya, terus kita lupa di mana karena kering ya, karena kan kalau dalam madzhab kan kalau kering tidak ini ya, tidak dibersih. Kalau kering dia tidak suci, gitu. Harus pakai air. Kalau ikuti pendapat mu'tamad, maka harus dicuci semua satu ruang tamu. Ya satu ruang. Tapi kalau kita yang kita lewat kedua ya udah, kalau udah kering ya sudah nggak ada sisanya lagi sama sekali, terevaporasi semua, sudah selesai, suci lagi tempatnya. Ya, tapi kalau menurut riwayat pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi, maka dia harus dicuci. Faslun al-muskiru al-ma'i'u ma la ya'kulu min at-thair wa bahaim mimma fawqa al-hir khilqatan najisun. Nah, ini benda-benda najis kita akan lihat di sini. Nah, bagaimana adalah al-muskiru al-ma'i'u? Itu adalah minuman memabukkan. Tadi sudah kita singgung. Ya. Kemudian binatang haram. Wal bahaimu mimma fawqa al-hir khilqatan najisun. Ya, dan binatang haram dimakan berukuran di atas kucing. Dan madhab itu secara bendanya sudah fisiknya sudah najis, seperti singa. Ya, dalam madhab itu dia kan siba, dia adalah yang tidak bisa dimakan. Dan juga binatang buas, maka dia kulitnya pun najis. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju kulit dari kulit singa, maka najis, nggak bisa dipakai sholat. Tapi kalau kucing fisiknya suci, tetap najis. Ya, kotorannya tetap najis. Begitu juga menurut madhab, jadi tikus masih suci. Karena patokannya kucing. Kalau kucing, setara kucing atau di bawahnya, maka semuanya. Kalau tidak dimakan, maka tetap suci fisiknya. Adapun kotorannya tetap haram, tetap najis. Najisun kullu maitatin najisatun, dan semua bangkai itu najis. Ghairu maitatil adami wasamak wal jarat, kecuali manusia, ikan dan belalang. Ini mafhum. Kemudian wa yu'fan yasirin tinin syari urfan in ulimat najasatuhu illa fa huwa tahir. Nah, jadi najis yang sedikit. Misalkan akhwat-akhwat ya yang pakai gamis terus melebar ke bawah ke belakang, gitu kan, terus kena tanah, nah maka yu'fa. Dan kalau kena najis itu yu'fa, dimaafkan. Tapi agak sulit biasanya kan, kalau misalnya kotorannya kotoran ayam ya statusnya suci, kotoran ayam itu suci. Mungkin kalau kena kotoran kucing, nah yu'fa ya, kalau sedikit dimaafkan. Kalau diketahui ada najisnya, ada najis kucing, tapi kalau sedikit ya nggak masalah. Wa illa fa huwa tahir, apalagi kalau misalnya nggak diketahui itu apa gitu, najis apa, maka fa huwa tahir. Walau yukrahu su'ru. Nah, su'ru itu bukan air liur ya, terjemahannya. Su'ru itu banyak yang menerjemahkan air liur, tapi yang tepat dia as-su'ru. Nah, su'ru itu adalah tidak makruh, sisa makanan atau minuman. Jadi su'ru itu sisa makan atau minum. Dalam fikih itu as-su'ru istilahnya. Jadi kalau kucing minum nih, nah air sisanya itu su'ru. Jadi kalau yang menerjemahkan sebagai air liur itu nggak tepat. Ada nanti kasusnya yang seperti sisa dari mulutnya, nah itu su'ru juga. Tapi jadi kalau hanya menerjemahkan sebagai air liur itu nggak tepat. Nggak mencakup semua statusnya. Dan yang dimaksud dengan air liur pun itu khusus, nanti kita lihat. Ya, su'ru hayawan dan tahir, dan wa huwa fadlatu ta'amihi wa syarabihi. Nah, itu adalah sisa makanannya. Nah, itu su'ru. Ghairu dajajatul mukhalla. Ya, kecuali ayam yang makan kotoran. Fafa'run. Nah, ini pun makruh saja. Jadi wala yukroh. Jadi kalau sisa makannya tidak makruh. Tidak makruh. Kecuali dia termukhalla, jadi dia yang makan kotoran. Jadi dalam madhab itu nggak boleh ya. Kayak lele yang dikasih makan kotoran itu nggak boleh. Harus nanti istilahnya dia adalah jalalah. Dia harus dikasih makan pakan bersih dulu, baru nanti boleh dimakan. Kalau dia makan
hukumnya dia najis, nggak boleh dimakan. Atau misalnya sapi yang makan di Bantar Gebang gitu misalkan, nggak boleh itu sapinya, haram. Karena dia makan najis, menurut madhab, nggak boleh. Walau akala hirun, nah ini maksudnya su'ru air liur ya, atau apa yang keluar dari mulut setelah makan najis. Nah itu su'ru juga. Walau akala hirun wa nahwuhu, au tiflun, meskipun ya kucing atau anak makan najis. Najasatan, tsumma syariba, nah kemudian dia minum nih. Kemudian dia minum, walau qabla an minum terus ada sisa-sisa di situ, ada sisa air di situ, minna in yasir fatuhur. Maka air yang di mulutnya dan liur yang ada di mulutnya dihukumi tahur. Nah itu disebut dengan air liur su'ru. Itu adalah air liur khusus ya, maksudnya kalau dia makan kotoran ya, dimin lima injasir, airnya di bawah 20 lah gitu dia minum kan, maka dihukumi tohur ya, dihukumi tohur meskipun kalau qoblaannya meskipun najisnya masih ada di mulut. Nah ini begitu, jadi kalau diminum najisnya masih di mulut, nah kalau keluar sedikit airnya kalau dimuntahkan airnya, maka airnya tetap tohur. Kenapa? Karena darurat. Karena biasanya anak-anak nggak bisa dikontrol makan apa. Dan kucing juga begitu, nggak bisa dikontrol. Gitu kan. Jadi kalau misalkan ada air, masuk situ, kamu minum, gitu ya sudah, dihukumnya tetap suci airnya, tetap tahur. Itu kasus as-su'ru. Karena kita masuk ke haid. Haid, menurut madhab, aku lusin ya, haidhi, tamamu kisinin. Jadi batasan umur menurut madhab itu 9 tahun, baru dianggap haid. Kalau di bawah itu sudah keluar darah, maka tidak dianggap haid. Seperti damul fasad yang dalam madhab. Kemudian 50. Jadi kalau di atas 50 sudah dianggap menopause, meskipun masih keluar darah haid. Nah, itu menurut muktamad madhab, dan ini kembali kepada tajribah atau pengalaman para ulama zaman dahulu. Ya, dan wal hamil la tahid, ini yang sama. Orang hamil tidak haid. Nah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hamil itu boleh haid. Nah, ini pendapat beberapa pendapat Ibnu Taimiyah yang memang menyelisihi gitu. Dan pendapat kedua, riwayat kedua dalam madhab Imam Ahmad itu tidak ada batasan umur. Jadi kapanpun keluar darah haid, mau di bawah 9 tahun, mau di atas 50 tahun, nah ini yang kita amalkan, tetap dianggap haid. Jadi kembali kepada adanya darah haid atau tidak. Kembali ada darah haid atau tidak. Dan selalu saya bilang bahwa untuk permasalahan haid, terutama khususnya, maka ini sangat membutuhkan informasi dari tip atau dari kedokteran. Sehingga tidak cukup untuk bertanya saja kepada ustadz. Jadi pastikan sebelum bertanya kepada ustadz, kita sudah meyakini ada informasi data medis yang cukup. Sehingga ustadznya tinggal memberikan hukum. Karena kadang ada yang nanya, ustadz saya begini dan begitu, saya begini dan begitu. Tapi ustadznya juga bingung, tamu ustadznya kan laki-laki, dia nggak pernah ngerasain haid. Dia nggak tahu. Nah, sehingga pastikan kalau kita bertanya itu, bawakan juga data medisnya. Sehingga nanti bisa dihukumi, karena kasus-kasusnya biasanya sudah ada dalam buku hukum fikih, tapi karena si ustadznya tidak mengalami, ya makanya kalau bagus ya tanya pada ustazah kalau ada. Karena dia yang sudah mengalami, dia lebih paham. Tapi kalau tanya kepada ustadz, bagusnya bawakan data medis. Ustadznya lebih mudah untuk menghukumi itu. Dan lebih baik masalah haid dan nifas itu selalu berkonsultasi juga dengan medis. Karena apalagi kalau kita mengamalkan pendapat kedua, yaitu yang penting darah haidnya keluar, nah, itu nanti ada beberapa Afan ke close tadi sedikit. Nah, jadi dalam masalah ini, ya dalam masalah haid ini, apapun yang ada hubungan yang dengan kedokteran secara umum, itu harus ada data medis ya. Saya sarankan selalu ada data medis. Ustadznya bukan dokter. Jadi jangan dikasih pusing, kasihan. Ya, kalau ustadznya waro, enak, dia pasti akan nolak gitu. Saya nggak paham. Tapi kalau ustadznya mungkin nekat, nanti dia akan jawab padahal data medisnya mungkin salah gitu. Sehingga nanti menghukumi yang harusnya suci ternyata belum suci, yang belum suci itu suci. Nah, itu kan berhubungan dengan sholat, nanti hubungannya kan banyak. Ada turunannya kan sholat, nanti mungkin kalau dia punya suami, ada hubungannya dengan menggauli istri, dan semisalnya. Sehingga pastikan masalah ini harus ada konsultasi data medisnya. Kemudian durasinya, wal aqalluhu yaumun wa lailah, yang paling minimal sehari semalam baru dianggap haid.
Nah, kemudian aksaruhu khamsata asyara yauman, dan menurut mazhab paling banyak 15 hari. Itu mu'tamad. Kalau ikuti pendapat yang kedua, repot. Kalau sampai 30 hari keluar darah haid, maka itu darah haid semua. Nah, kayaknya tadi harus dibantu dengan data medis. Betul. Ya, dibantu dengan data medis. Nah, normalnya waqalibuhu situn au sab'un. Nah, biasanya problemnya itu adalah kalau motong-motong. Kalau akhwat paling sering banyak bertanya itu kalau dia potong-potong. Suci, berhenti, suci, berhenti, suci, berhenti. Maksudnya darahnya keluar, berhenti. Keluar, berhenti. Nah, itu yang repot biasanya. Maka ada memang kasusnya beberapa dalam pendetailannya dalam hukum fikih. Jadi pastikan juga ketika memberikan informasi itu yang detail. Ya, yang detail. Agar bisa dihukumi dengan baik. Itu problem yang paling sering ditanyakan. Kalau kemudian berhenti darah saya gitu kan, terus gimana nanti keluar lagi. Nah, itu ada sebenarnya pendetailannya, tapi harus jelas gitu, harus jelas. Nah, masa suci itu aku lutuh baina haidataini di antara minimal 13 hari ya. Jadi suci itu 13 hari minimalnya. Wa ghalibuhu baqiyatus syahr, normalnya ya sisa harinya ya. Karena kan dalam madhab itu 28, maka kalau dia maksimal 15 hari maka dianggap 13 ya, dianggap 13. 28 29. Normalnya 28 29. Nah, maka minimalnya 13 hari. Nah, normalnya sisanya kalau dia normal 6 hari maka sisanya suci. Pokoknya wala hadal aktsarihi, dan maksimal tidak berbatas. Kalau suci terus ya sudah, tidak haid misalkan seperti orang hamil, ya suci terus berarti. Maka suci terus. Hal yang diharamkan yang pertama tentu salat dan tidak diqadha, wa fi'lus shaum wa taqdihi, dan puasa tidak diqadha. Nah, yang biasanya jarang dibahas adalah bagaimana kasusnya kalau seorang perempuan dia masuk waktu sholat, kemudian belum sempat sholat dia sudah haid. Nah, menurut mu'tamad madhab dan pendapat jumhur, maka sholat yang itu yang diqadha. Karena apa? Harusnya dia sudah sholat. Sudah terkena kewajiban sholat saat itu. Jadi terkena sholat kewajiban saat itu, dan ini pendapat yang lebih hati-hati menurut Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Khos Fiqih, kalau yang membaca, maka sholat zuhur itu yang diqadha. Karena dia harusnya sholat tapi tidak bisa sholat karena dia tertahan suatu halangan syar'i, yaitu haid. Ketika halangan syar'i itu sudah hilang, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Meskipun nanti diqadha. Tidak berdosa, tapi tetap wajib. Karena harusnya dia sholat. Nah, itu pendapat jumhur. Ya, ada yang memang mewajibkan, tapi ini yang lebih, kalau yang mau lebih aman, makanya pendapat jumhur yang aman, itu mu'tamad madhab. Yang mu'tamad madhab demikian. Kalau misalnya dia pas pagi-pagi, ya nggak masalah, kan belum kena waktu sholat. Tapi kalau kena waktu sholat, nah bagaimana sholatnya nanti? Nah berarti ketika dia suci, nanti suci, dia sholat dulu, qadhanya. Misalkan zuhur tadi, dia sholat zuhur dulu, baru kemudian dia sholat yang ada di waktu tersebut. Nah, jadi dia harus sholat qadhanya dulu. Itu yang dimaksud dengan sholat qadha ketika haid. Kalau ada yang mengambil pendapat itu. Bukan semuanya di qadha, enggak. Tapi ketika dia kena wajib sholat. Tadi misalkan udah azan, dia belum sholat, misalnya karena kan perempuan lebih santai. Pas mau sholat haid. Pas wudhu biasanya baru sadar ternyata merah gitu. Baru rasa merah misalkan. Oh ya sudah, mau nggak mau nanti itu diqadha menurut mu'tamad madhab. Kemudian yang haram itu wawatuha fi farji, dan berhubungan biologis tidak boleh, dan juga talak yang disebutkan di sini, dan tidak boleh ditalak. Perempuan haid tidak boleh ditalak indal madhab. Kemudian kalau nekat gimana? Disetubuhi maka harus bayar 1,5 atau 1 dinar. Ya wajibu fihi dinarun aw nisfuhu kafaratan, sebagai kafarah, wa tubahu mubasyaratu fi ma dunahu. Dan boleh menyentuh selain pusar ke bawah ya. Boleh untuk menyentuh selain pusar ke bawah. Indal madhab. Ada yang mengatakan dari pusar sampai lutut gitu ya. Tapi hindari bagian situ menurut madhab. Nah, karena ini matan buat basic, jadi belum muncul itu ya, tentang mustahadhah. Jadi memang kita tidak bahas. Nanti di matan berikutnya insyaallah. Nifas, nah nifas lahad li aqallihi. Jadi nifas itu tidak ada minimalnya. Jadi kalau tidak nifas pun tidak masalah. Nah, dalam madzhab Hambali yang ditakrir oleh
Syekh Khalid Misyiki dalam kitab beliau Bidayatul Abid, Syarah Bidayatul Abid, maka kalau seorang wanita sesar, maka tidak ada nifas. Menurut beliau kalau wanita sesar tidak ada nifas karena tidak ada darahnya. Nifas itu berkaitan dengan darah. Kalau darahnya nggak keluar, maka dia tidak nifas. Menurut Syekh Khalid Misyiki itu, menurut beliau begitu. Dan kalau misalnya dia ada kan nifas itu keluar bayi lahiran normal, keluar darah dan terus keluar darah. Nah, ketika dia disesar, nah maka dia tidak nifas ya. Kalau kayak gitu adalah hadas aqalih. Karena kalau dalam madhab istilahnya adalah in arad daman, kalau misalnya tidak ada apa? Kalau misalnya tidak ada lahir dan brojol gitu ya. Normal tapi tidak ada darah itu juga tidak tidak wajib tidak ada nifas. Meskipun normal tidak ada darah sama sekali. Kemudian maksimal 40 hari wa aktsaruhu arba'una yawman. Ini pendapat jumhur juga berdasarkan dengan beberapa riwayat sahabat. Wa yasbutu hukmuhu dan hukumnya ya, jatuh hukum nifas itu kapan? Biwad ijma yatabayyanu fi khalqil insan. Melahirkan walau keguguran ya, janin yang sudah berbentuk manusia. Jadi kalau melahirkan walau keguguran ini, janin sudah berbentuk manusia maka dia nifas. Ya, maka dia nifas. Biasanya 4 bulan, kan udah bentuk kayak manusia kayak Barbie gitu, ukurannya kecil. Nah, kalau sudah 4 bulan biasanya atau 5 bulan dia keguguran berbentuk manusia, maka sudah wajib, maka dia kena nifas. Kalau sebelumnya, maksudnya kalau sudah kayak gumpalan ya, keguguran berumur 2 bulan, 3 bulan, maka tidak nifas. Biasanya, karena masih gumpalan aja. Masih gumpalan. An-naqa itu, wan-naqa'u zamanuhu tuhurun. An-naqa itu suci. Naqa itu maksudnya suci, dan maksudnya adalah suci sebelum 40 hari. Nah, kalau ada wanita nifas, tapi 20 hari sudah selesai nifasnya, maka suci. Tapi menurut madzhab hukumnya adalah wa yukrahu al-watu fihi, tapi makruh. Ya disetubuhi makruh. Hukumnya makruh untuk disetubuhi. Dan nifas, kahaid, semuanya hukumnya sama. Ya nggak boleh sholat, nggak boleh. Ini juga kalau misalnya ngelahirkan, terus tadi pas ngelahirkan masuk waktu sholat. Nah, gitu kan. Terus dia nifas. Gimana ya? Sudah sholat yang saat itu diqadha. Jadi hukumnya sama. Ya, semua sama. Nggak boleh sholat, nggak boleh disetubuhi, nggak boleh puasa, gitu ya. Itu misalnya, dan semuanya hukumnya sama. Nggak boleh, ya. Qoiro iddah, kecuali iddah, masa tunggu, wabulug, dan balik. Ya, jadi haid itu bukan dihitung iddah, karena kalau iddahnya kan hatta an yadhna hamlahun. Sudah brojol, sudah hilang iddahnya, sudah selesai. Kalau dia dicerai saat hamil, maka sampai brojol. Udah brojol meskipun cuma sehari ya sudah. Besoknya sudah suci dan boleh selesai iddahnya dan boleh nikah lagi. Dan juga balik, bukan sebab balik karena sudah balik. Kalau sudah hamil kan berarti sudah haid sebelumnya. Berarti sudah balik. Maka sudah balik. Alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk kitab shalah, dan nanti insyaallah akan ada kita akan adakan semacam ujian untuk yang kita thaharah ya nanti. Akan semacam ujian, nanti kita akan rilis slide dan semacam catatan nanti untuk sebagai bekal untuk ujiannya ya, insyaallah taala. Ini sudah maghrib juga di sana, jadi nggak apa-apa lah. Kita barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan.